Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ungkapan bakhil dan dermawan tentu mesti tepat, karena tidak setiap orang yang memberi itu kedermawanan, dan tidak setiap yang menahan itu kebahilan. Apalagi sekarang musimnya memberi. Nama usum merete. Ya. Apakah itu kedermawanan? Itu membahas. Kemudian nanti tentu hendaklah sesuai petunjuk dari Allah. Orang yang mancing ikan nungsup teh ngalungkeun parab eta teh. Parabna teh malah dialus-alus. Dimodalan seungit. Hari anu nguseup maraban lauk ngalalauk. Panu dialungkeun mah parab. Nu nguseup yang mancing itu ngasih makan ikan atau mau ngambil ikan, nah gitu. Lu dialungkeun mah parah. Nah inilah ya. Sekarang musim-musimnya memberi. Apakah itu kedermawanan? Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk arahan agar yang dikeluarkan baik itu ilmu, tenaga, harta bernilai untuk akhirat. Sebab semuanya akan ditinggalkan. Ketika di akhirat dapat apa sih? Nah begitu. Ada orang yang mau memberi uang atau harta benda yang banyak ngemodalan. Itu istrinya Abu Lahab. Sampai kalungnya saja dilepas. Ngemodalan orang-orang yang menentang agama. Ngemodalan orang-orang yang melawan kepada Rasulullah. Itu bukan sedikit, tapi itu bukan kedermawanan.
dana untuk pemurtadan itu besar. Dana untuk pemurtadan itu besar. Dan itu bukan kedermawanan menurut Allah. Walaupun besar. Nah, kenapa? Karena justru jadi modal untuk jihad fi sabilis syaitan. Jihad di jalan syaitan. Ya. Atau tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang, tenaga dan pikiran untuk cara dan upacara yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Bukan sedikit itu pengorbanan. Nah, modalan untuk amal-amal yang bid'ah itu. Nah, inilah perlunya kita sampaikan dan kita kaji bersama yang disebut infak menurut syariat Allah itu seperti apa. Dan orang yang bakhil itu seperti apa. Ketika orang menahan diri tidak mau memberi untuk acara dan upacara kedurhakaan, itu bukan kebahilan. Teu daek mere lamun keur kejahatan. Tidak mau memberi lamun dipakai modal untuk acara-acara yang merusak agama. Itu bukan kebahilan. Begitu. Kedua, bukan masalah jumlah besar, tetapi tidak sesuai dengan syariat. Itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Karena itulah dalam Al-Quran Allah telah arahkan kemana, di mana kita mengeluarkan. Sebab nanti pada hari kiamat akan ditanya. Tidak akan melangkah kaki Adam, anak Adam, kecuali ditanya dari 4 perkara. 1, jasadnya ini sampai habis kekuatannya digunakan dalam urusan apa? Itu kan sehari-hari terus, sekarang tinggal berkurang kekuatan. Kalau dari mulai lahir tumbuh terus meningkat kekuatan. Nah, sekarang sudah tidak meningkat lagi, malah menurun. Itu sampai puncaknya tengah hari. Nah, sudah mulailah mengok mah ngurangan. Ya, geus tinggal marawat itu ya. Ya, tinggal apa lagi? Tidak ada yang kita tunggu kecuali mati. Iya. Tidak ada yang kita tunggu kecuali mati itu. Semua. Lain caranya kamari teu nanaon ayeuna maot teh kumaha tuh? Di surat Al-Hajj diterangkan itu. Wa in kuntum fi raibin minal ba'si. Dan jika kamu ragu-ragu tentang bangkit kembali, fa inna khalaqnakum min turab. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah. Kemudian jadi nutfah. Dari nutfah menjadi alaqah. Dari alaqah menjadi mudghah. Sampai di situ dulu. Banyak yang gugur. Tidak ada manusia yang bisa membantah, menghalangi itu. Sampai mudghah tuh banyak yang gugur. Nah, demikianlah Allah terangkan supaya jadi perhatian. Kemudian ada yang terus berlanjut jadi tulang. Kemudian dibungkus dengan daging. Kemudian terbentuklah manusia dalam
perut ibunya, itu pun tidak sedikit yang Allah tidak izinkan hidup. Kemudian ada yang terus hidup, lalu diadakan upacara 4 bulanan. Apa sesuai dengan syariat? Itu tidak ada. Ini catatan Allah tuh yang memproses terus. Nah, geus beda jeung syariat Allah. Wa nukiru fil arhami ma nasya. Aku tetapkan anak atau bayi itu dalam rahim sekehendak aku, kata Allah. Karena itu tong ribut. Nah, hanya can 8 bulan geus lahir atuh ngeriweuhteun kumaha Allah we. Itu geus leuwih ti 8 bulan cenah teh. Gen bae atuh, rek kumaha gitu. Dipaksakeun oge da moal bisa kalau Allah belum izinkan. Dar ngahaja dihejeun-hejeun. Lahir budakna beda. Atau melalui operasi disesuaikan dengan tanggal keinginan. Jika di situ ada syirkun tidak boleh. Imah tanggal keramat make jati atuh. Ngeriweuh. Enggak. Kemudian kami keluarkan menjadi bayi itu. Dan ada yang aku wafatkan. Dan ada yang aku biarkan sampai pikul. Itu macam-macam, semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Nah, begitulah. Lalu matilah gitu terus maut tuh udah sana beres hidup, tinggal berkumpul di alam kubur, lain di kuburan. Kalau dulu mah lewat saja takut, sekarang mah rumah banyak yang di pinggir kuburan. Ternyata dengan keterpaksaan kebutuhan, tahayul mulai tersingkir. Tahayul teh kejeng sieun da kuduna mah itu nu sieun itu mah tinggal tulang. Ari urang lengkap keneh. Kuduna mah itu nu sieun nah jadi urang. Ya. Begitu. Dan nanti dikumpulkan di alam mahsyar semua. Kalau ragu-ragu, perhatikanlah proses perjalanan hidup itu. Kulillah yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum yaumal qiyamah la raiba fi. Katakan Muhammad, Allah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan dan mengumpulkan nanti di alam mahsyar. Dan urusan mahsyar ini tidak ada makhluk yang tahu. Nabi pun tidak tahu, sebatas yang diberitahu saja. Karena yang maha tahu itu Allah. Semuanya makhluk tentang akhirat tidak tahu. Karena itu siapa saja yang menerangkan, menjelaskan tentang proses di akhirat tidak sesuai dengan Quran Sunnah, itu bohong. Cerita-cerita keagamaan itulah kebanyakannya 75% itu bohong, 25% wadul. Iya, ya tahu dari mana gitu. Kayak itu hati-hati. Saya itu baca di YouTube itu macam-macam itu. Tidak ada rujukan dari Quran, itu bohong. Karena Allah yang maha tahu itu. Berdasarkan hadis itu nanti dihisab. Kemudian umur, dan banyak yang minta dikembalikan untuk beramal soleh. Nanti dijawab oleh Allah, bukankah kamu sudah diberi umur? Cukup dengan umur itu kalau mau hidup baik. Diberi umur dah cukup, atau umur sakitu teh. Kalau mereka bener mah gitu. Kemudian dari ilmu,
Karena tidak sedikit orang yang menggunakan ilmu untuk kejahatan, untuk keburukan. Tidak sedikit ilmu itu hanya menjadi alat kepuasan hawa nafsu, ahlus syahwat. Kebanyakan itu di situ. Sekarang ini saya pernah nanya, Anda ini mau kerja cari uang atau mau niat bakti? Itu aja. Ada tidak niat bakti? Kini heula tong make agama heula dunya we. Sekarang kan hampir semua tidak ada itu. Nah, oleh agama ditempatkeun, dipernahkeun. Da gawena mah sarua, usahana mah sarua. Tapi sekarang sudah mulai ditempatkan. Melangkah, baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Nah, itu diarahkan. Kemudian kaitan dengan harta, di mana, dari mana, dan bagaimana cara mengusahakan dan di mana menginfakkannya. Saya berulang menyampaikan bapak nu capek usaha ngumpulkeun bikin ka pamajikan. Tuluy ya bapak teh maut. Hari eta harta kusaha? Ku istri, ku anak kan. Hari bapak kebagian naon di akhirat. Bapak panu capekna teh. Di akhirat kebagian naon bapak? Ya. Nah, kalau tidak ditempatkan sesuai syariat, rugi kita itu. Karena itu memberikan kepada keluarga itu hendaklah karena iman kepada Allah, bukan karena bogoh entong lah geus kolot bogoh. Iya. Sok bapak lalajo TV selebritis umur 20 mencek ibu teh gelis mana mamah jeung itu tong ngabohong pak. Mencek bapak teh gelis mama bohong. Dan manehna ge pak moal percayaeun mah. Nah gitu. Karena iman kepada Allah diberikan kepada istri, kepada keluarga, tapi bapak di situ berlipat dapatnya. Enggak rugi. Cuma rugi mahal pak. Untuk bapak mere 50.000 untuk keluarga, tapi untuk bapak berapa di sana? Berlipatnya 10 terus berlipat. Nah itu. Jadi untung bapak lain itu. Kade ulah boga pikiran ngeunah we awalnya duit ulah kitu. Kan bae da geus kitu adatna tuh. Tapi untuk bapak di sana Nabi sampai mengatakan sesuap makanan yang dimakan oleh istri kamu bagi kamu jadi sedekah. Sahuap nu dihuapkeun ku pamajikan teh jadi ganjaran keur bapak teh. Mata ningali pamajikan mineng ngahuapna teh. Iya. Begitu. Nah, sekarang sudah kita tempatkan sesuai petunjuk Allah. Begitu juga istri yang mengelola nafkah. Rasul mengatakan sesuap makanan yang dimakan oleh suami bagi istrinya adalah ajrun dari jasa mengolah. Itu saya sering menyampaikan mun bisa masak keur salaki keur anak tongku pembantu, aduh ganjaran anakku itu. Nah gitulah. Nu masak mah gitulah. Haripan beres masak teh tul biasaan. Kumaha cenah Pak raos. Cek salaki teh meujeuhna. Ya da disebutkeun teu geuna bisi punung.
Ada disebutkan ngeunah, ada kumaha tuh. Nah itu. Nanti Allah tanya. Dan begitu juga yang diberikan kepada yang lain. Jangan berpikir ngeunah we nu miskin mah dibere. Justru yang ngeunah mah bapak. Masih ada yang mau menerima. Ini ramalan Rasul ya. Tanda sudah dekat kiamat ketika orang membawa uang sedekah zakat sudah tidak ada yang menerima. Karena kekayaan akan terus berlimpah ini. Itu ada yang mengadu kepada Nabi. Nanti satu saat orang sulit untuk memberikan sedekah dan zakat. Kepada siapa? Nah, begitulah. Sudah mulai sekarang. Itu banyak yang nitip ke pesantren akikah. Mangga we Ustad kasahakeun nih bagikeun. Kenapa? Karena di perumahannya di kompleknya itu elit cenah. Nah, tidak mau menerima tuh. Sabungkus jeung tulang naon teh. Enggak mau kan? Nah, itu sudah mulai gambaran. Mengpeung aya keneh peluang untuk berinfak. Berinfaklah. Begitu juga untuk dana modal infak fi sabilillah. Banyak orang yang mau mengeluarkan uang besar tapi bukan fisabilillah. Berapa puluh triliun disiapkan sekarang. Pokoknya asal si A yang menang, gitu kan. Apakah itu termasuk kedermawanan? Siap, saya kasih modal Bapak. Tapi lamun engke Bapak jeneng abdi minta proyek ye. Itu kedermawanan, bukan? Nah, begitulah ya. Malah justru menjadi pengikat. Ketika satu bangsa dan negara dipimpin oleh orang yang beriman dan berilmu, nah di situ mulai akan beres setahap demi setahap. Ketika negara dan bangsa dikuasai oleh pengusaha, maka di situ terjadi kekacauan. Kenapa? Karena sudah bukan aturan lagi, tapi untung. Nah gitu. Nah, yang saya khawatirkan justru ini yang disebut ya Muslim ikut-ikutan jadi rusak nanti citranya. Apalagi ustadznya lagi ikut. Ya, rumputnya kering, kuning. Kambing tidak mau makan. Kayak perete kucai uyah. Dombana diberi kacamata hejo. Ngeri ya. Nya khawatir ustad-ustad aja kan diberi kacamata hejo. Ya. Baca kitab, bukan apa? Baca kitab bukan kitab kuda. Karena tiap pagi dilatih. Kena bukan nanti bukan kitab harapan kuda. Aya jagong di tengah nanti. Makan ku kuda teh. Itu bukan deui kitab ngali isuk-isuk. Aya jagong makan. Matak ningali kitab teh joli bukaan we ku kuda teh. Maca kitab dengan jagong. Aduh ampun. Ya. Jadi apa bahil dan dermawan itu? Bahil itu adalah orang yang menahan diri, menahan hartanya untuk kebaikan. Tidak mau memberi. Seperti untuk membangun masjid, madrasah, tapi tidak setiap membangun masjid juga. Saya heran ke seberapa puluh tahun eta mobil bawa kenceleng ke pembangunan masjid angus-angus itu di mana? Masjidnya itu di mana ya? Aduh, ya kadang-kadang saya tidak. Ini di mana nih? Mesti jelas kan? Curiga oge buah-buah cenah ka Indramayu. Ya begitu. Tetapi walaupun tidak besar, sesuai dengan syariat Allah, seperti tadi untuk nafkah keluarga,
untuk membantu yang kekurangan, untuk jihad fisabilillah, madrasah, masjid. Nah, baru di situ ada nilai karena sesuai dengan aturan Allah. Ya. Dalam Quran surat Al-Imran tadi diterangkan, jangan menyangka bakhil itu baik, menahan itu. Menahan sesuatu yang harus dikeluarkan itu bisa jadi penyakit berat. Kuduna maka keluar angin teh henteu, itu jadi penyakit. Tapi kade operasi paneta teh, kenapa? Karena susah keluar angin. Sampai ka 3 juta modalna teh. Beres teh dioperasi keluar angin teh. Ngarewas kanu besuk teh. Hitut nu bieu 3 juta. Merukana teh. Kenapa? Mesti keluar, tidak keluar. Air kencing itu harus keluar. Ketika tidak keluar pasti jadi penyakit, beredar dalam tubuh. Karena itu kalau yang sudah rusak ginjalnya, sudah tidak bisa kencing, ya itu sudah. Racun itu terus beredar, mestinya keluar. Menjadi racun. Begitu juga BAB. Itu kan harus keluar. Cobaan gerebuk 4 poe we teu keluar. Kumaha karasana teh, Pak? Nah, itu. Begitulah gambarannya. Harta itu yang mestinya keluar tidak keluar. Nah, itu saya beredar, itu jadi penyakit itu. Makanya ini keluarkan supaya enak. Iya. Tetapi hati-hatilah, karena tidak sedikit merasa berjuang mengeluarkan dalam kebaikan, ternyata bukan. Iya. Itu ternyata tidak diridhoi oleh Allah. Allah sudah membuka. Ada zakat. Zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan sesuai aturan Allah. Dan saya belum menemukan keterangan mengenai zakat profesi. Yang ada, ya entong, ya tunam diri, bukan ini aturan Allah. Ya. Tapi yang jualan modalnya kecil harus zakat 2,5%. Kok ini profesi yang gajinya gede? Makanya Allah tidak membatasi, itu mah bisa lebih gede. Tidak dibatasi 2,5%. Dan di sini juga dorongan bahwa umat Islam harus maju. Saya sering menyampaikan itu. Moal ge diparentah zakat tijaro ari dagangna teu maju mah. Artinya didorong harus maju. Tuh di selatan itu kopi saya dorong terus ini produksi oleh kita, oleh orang Islam. Nah, gitu harus maju, kuasa itu. Karena dulu sahabat Nabi jago dagang, Yahudi saja kalah tuh politik dagangnya. Akhirnya dikuasai deui. Kemarin ada yang mengajak kerjasama dari asuransi. Jadi iuran anggota ditarik, ya nanti diolah oleh mereka. Saya tanya, ini pusatnya di mana bang ini? Di London. Muslim bukan? Bukan. Saya jawab, kami tidak siap untuk itu. Belajar. Kenapa tidak dikelola sendiri? Dibuat cara-cara yang benar-benar syariat. Sekarang ini kan baru nama itu. Syariat itu baru nama, prakteknya. Saya desak. Sudah dijalankan semua, lagi berusaha supaya sesuai dengan sakit juga dihargaan. Kena kuring mah kuring. Saya sudah mendorong, ada ini ahli ekonomi kita untuk melaksanakan itu. Takaful, tadamun itu ya. Asuransi yang syariat itu. Yang seperti apa? Ya, insya Allah saya akan buat panduannya itu nanti. Daripada dikelola oleh yang lain.
Nah, begitulah. Dan dalam hadis Bukhari diterangkan ini sebagai persiapan. Itu kan diperintah oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasr ya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod. Apa sih persiapan untuk akhirat itu? Kalau tidak diarahkan oleh Allah, salah nanti. Kakara mencit muning, mun geus maut. Ribut. Bisa memberi hadiah pahala. Ye meuniku mah kusut. Ya. Baca Quran pahalanya dihadiahkan. Itu kusut gitu. Supaya tidak kusut, Nabi pernah melakukan itu tidak, itu aja. Ini ribut teh. Cuk ulama ini ribut. Kan yang meninggal tuh banyak zaman Nabi teh. Hari Nabi sok itu sengaja baca Quran di kuburan, amalnya pahalanya diberikan. Mana? Nggak ada. Para sahabat atuh. Kan para sahabat juga ada yang ibunya meninggal, yang bapaknya, yang saudaranya meninggal. Apa mereka ngariung di kuburan? Baca Quran, pahalanya diberikan. Nggak ada. Sok atuh mana aya mah keterangan anak nggak ada. Mau dibela lagi. Ini kan. Ini kembali we atuh meniriweuh ting lah. Ngirimkeun pahala, hari pahala nu saha? Nu Allah nu urang. Jolibikeun. Nah urang teu butuh itu. Kahiji da kadua nya kitu urang meunang joli kirimkeun. Nya ti mana urang meunang? Iya. Malaya nu heureuy pan ari barang kirim teh kudu jelas alamatna. Hari ieu di alam kubur di mana dia itu? Tambah kacau. Tapi dipertahankan. Nah, begitulah ya. Supaya apik. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sah, kapan kiamat?" Beliau balik bertanya. Karena ilmunya di Allah itu mah. Apa yang kamu persiapkan? Gitu pertanyaan Rasulullah. Ayo nanya kiamat iraha. Mana cenah geus boga persiapan naon itu? Gitu bahasa urang. Teu cenah abdi mah teu nyiapkeun salat nu loba. Sedekah teu loba. Dan abdi mah cinta we ka Allah jeung ka Rasul. Bagaimana sabda Rasul? Kamu akan bersama yang kamu cintai. Itu. Jadi teu kudu ngaluarkeun infak atuh. Teu kudu. Harinya mah cinta ka Allah jeung ka Rasul. Asa cinta we ka Allah jeung ka Rasul tuh pikiran depan kusut teh. Engko cinta ka Allah ka Rasul, engko dipiwarang ku Allah infak teh. Ini hese engko cinta cenah. Ngaku we cinta barang bere tara. Nah begitu ya. Nah begitu. Jadi inilah arahan dari Allah agar persiapan. Nanti pada hari kiamat, di sini tersirat salat itu sebagai persiapan. Karena yang pertama dihisab salat, dan ada yang dipanggil masuk surga melalui pintu salat satu. Ya. Jadi salatnya yang mana? Buktikan cinta kepada Allah dan Rasul. Gitu aja. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Kamu cinta ke Allah menirame dia gandeng. Tapi hari salat beda wae jeung Nabi itu kumaha tuh. Gitu. Jadi yang dipanggil itu siapa? Ya yang salatnya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Nabi. Ya mak ngangkat ibu-ibu sok lamun ditawaran
ibu aya beas 50 kilo bade di Canak mangga jo kitu we teu kapikir tanaga keur mawah teu ningali kitu we jumlah awewe teh apan gitu tuluy teh ngagusurna rek kumaha tah zakat dibungkusan teh karena terbatas, yang perlunya banyak. Di zaman Rasul melimpah bebaskeun ku Rasul. Fakir miskin teh pek mawa sakarepna karena banyak. Mawa karung, wadahan. Pas rek diangkat berat. Cik cenah ieu bantuan kana tak-takkeun. Kumaha jawabna teh bisi rek ditambahan loba keneh. Gartos itu. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa nanti ada yang dipanggil dari pintu saum, ada yang dipanggil dari pintu sodako, dari pintu infak, ada yang dipanggil dari pintu jihad. Dan disinilah Allah sudah arahkan. Karena itu ketika kita bisa untuk berinfak baik dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta ya, dan Allah tidak menetapkan jumlah kalau infak. Kalau zakat ditetapkan, ada zakat tijaroh kudu maju atuh dagang teh ngara zakat, kudu maju atuh pertanian teh ngara ngaluarkeun zakat. Matak nu hade mah ngaduan teh ya Allah mugi abdi jadi jalma nu gede ngaluarkeun zakat, hatina maju ya. Mudah-mudahan abdi jadi jalma anu tiasa ngaluarkeun zakat tijarahna ageung, hatina maju usahana. Mun kieu mah ya Allah mudah-mudahan we abdi malah tong ageung teuing zakat itu mah maju ya. Begitu mestinya berpikirnya ya. Alun-alun 10.000, mere 5.000, cekenek teh punten lungsur we cenah di jalan teh. Ada 5.000 atuh. Bayangkeun ka surga 2.000. Cek malaikat teh di tengah jalan punten lungsur we cek malaikat. Nah, atuh 2.000 aya ka surga. Tapi begitulah sayangnya Allah tidak menetapkan jumlah, tapi ikhlasna gitu. Nah sekarang mau ngebangun madrasah, nah kesempatan. Justru rugi lamun dina pikiran anu sok nyieun kahadean urang teu kasup. Bangun rekin madrasah pikiran dina pikiran panitia teh si A si B, hari urang eueuh teu asup kana pikiran manehna. Rugi atuh. Teka ajak pun kenalah urusan reku harta jeung ku tanaga mah. Tapi bapak ibu rugi lamun leungit. Ieu mah teu kacatet ku pikiran-pikiran zaman sok nyeun kahadean. Kurang ku sorangan teu kapikir. Batur anu mikir bisa nyeun kahadean. Urang teu kabawa kana pikiran manehna. Kartos pembagian BLT teu katulis jeung hambak. Jadi bapak ibu teh mestinya berterima kasih. Masih kene kacatet ku jalma-jalma nu jadi sponsor, perlaku, berbuat kebaikan, diajak kene kudu nganuhunkeun. Ah gitulah. Mudah-mudahan lah bermanfaat karena Allah terus mengingatkan. Siapa tahu besok mati, itu aja. Siapa tahu itu. Dan kita tidak bisa menahan itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hidup dengan baik sesuai dengan syariat Allah, bisa memanfaatkan ilmu dengan baik sesuai dengan syariat Allah, bisa memanfaatkan harta dengan baik sesuai dengan syariat Allah. Ya sampai di sini saja dulu.